Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fitri Tasir. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya, di mana saya mendapatkan bagian untuk memberikan contoh kasus dari linear regression. Sebelum saya masuk ke contoh kasus tersebut, alangkah baiknya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu linear regression. Linear regression merupakan bagian dari supervised learning, di mana linear regression itu merupakan metode pendekatan sebagai kajian terhadap ketergantungan satu variabel, yaitu antara variabel terikat Y atau satu atau lebih variabel bebas yang disebut X. Disebutkan oleh Gujarati 2009. Di dalam suatu persamaan regresi terdapat dua macam variabel, yaitu variabel terikat atau variabel dependen dan variabel bebas atau independen. Variabel terikat itu merupakan variabel yang nilainya tergantung dari variabel lain, biasanya dinyatakan dengan Y. Dan variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang nilainya tidak tergantung dari variabel lain, biasanya dinyatakan dengan X. Oleh karena itu, berdasarkan variabelnya linear regression dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu simple linear regression dan multiple linear regression. Simple linear regression ini merupakan variabel bebasnya hanya satu saja. Oleh karena itu memiliki satu variabel bebas, maka memiliki inputan X dan output Y, di mana persamaannya adalah Y sama dengan MX ditambah B ditambah E, di mana Y merupakan dependent variable, M merupakan slope dari garis, X itu merupakan independent variable, B intercept, dan E error. Yang kedua ada namanya multiple linear regression, di mana multiple linear regression ini merupakan variabel bebas yang memiliki tidak hanya satu, tapi melainkan beberapa variabel bebas. Oleh karena itu disebabkan oleh lebihnya satu dimensi, di mana persamaannya hampir sama dengan simple linear regression, namun di sini mempunyai banyaknya dari persamaan variabel bebasnya, di mana ada Y sama dengan B ditambah E ditambah MX1, MX2 ditambah MXN. Seperti itu untuk penjelasan singkat mengenai linear regression. Di sini kita masuk kepada contoh kasus yang saya ambil. Di sini ada soal cerita di mana Udin hendak membeli rumah di daerah King Country US dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dia ingin mempunyai jumlah bedroom-nya 3, bathroom-nya 2, luas rumahnya 1.800 square feet, dengan grade-nya 7, dan tahun pembuatannya 1990. Di sini Udin ingin memprediksi harga rumah dari apa yang kriterianya yang dia inginkan. Untuk data sendiri, kita dapat mengambil data dari Kaggle, yaitu Pricing Boston House Price. Di sini saya sudah mencantumkan link dari data set yang ingin digunakan. Untuk penyelesaian masalah, dilihat dari apa yang soal cerita tersebut, apa yang diinginkan, kita bisa menggunakan metode multiple linear regression dikarenakan di sana mempunyai lebih dari satu variabel, di mana variabel bebasnya itu adalah jumlah rumah, jumlah kriterianya dengan jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, jumlah luas, grade, dan tahun pembangunan yang diinginkan. Sedangkan variabel terikatnya yaitu hubungannya dengan harga atau price. Untuk langkah pengerjaannya, yang pertama tentu saja kita harus mengimport library yang digunakan.
di mana di sini kita menggunakan Pandas, Matplotlib, NumPy, Seaborn, dan Sklearn. Lanjut, untuk selanjutnya kita akan menampilkan dan mengimpor dan menampilkan dataset. Dari dataset tersebut menggunakan di sini lokasi penyimpanannya di D. Lalu kita akan tampilkan untuk membaca CSV-nya, dan kita di sini hanya mengambil data-data yang diperlukan dari kriterianya si Udin, di mana kita hanya mengambil kolom bathroom, ini merupakan luas tanah, grade, harga, dan tahun dibuat. Lalu, kita untuk menampilkan data tersebut, kita dapat melihat dari 5 baris teratas dari data dengan menggunakan fungsi dfhead. Di sini kita dapat melihat outputnya tabel dari data-data yang ingin kita tampilkan, di mana penjelasan setiap kolomnya itu ada bathroom jumlah kamar tidur, bathroom jumlah kamar mandi, SQ feet living merupakan luas rumah dan satuan SQ feet, square feet atau square foot, grade sama dengan adalah grading system dari pemerintahan King Country US, year built tahun di mana rumah dibangun, price merupakan harga dari rumah menggunakan US dollar. Lalu untuk mengetahui jumlah keseluruhan dari kolom dan baris, kita menggunakan fungsi depth. Di sini didapatkan data kita mempunyai 21.613 baris dan 6 kolom. Untuk melihat info dari data tersebut, kita bisa menggunakan fungsi dfinfo, di mana kita dapat melihat data kita mulai dari jumlah data, tipe data, memori yang digunakan, dan lain-lain. Lalu kita juga harus melihat, kita mendistrib datanya untuk melihat data mulai dari data mean, quartile, standard, deviation, dan lain-lain. Ternyata di sini kita dapatkan pada data bathroom, di sini masih ada angka pecahan. Kan tidak mungkin data untuk kamar mandinya ada pecahan, makanya kita akan membuat data tersebut menjadi float. Tipe datanya kita ganti menjadi int. Sedangkan untuk kamarnya, di sini ada maksimalnya itu ada 33 kamar. Kan tidak mungkin satu rumah untuk rumah pribadi sampai ada 33 kamar. Mungkin ini bisa jadi tipe dalam pembuatan datanya, makanya data ini akan kita ganti menjadi 3 kamar. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengubah tipe data tadi menjadi int dan mengganti jumlah kamar yang 33 menjadi 3 dengan fungsi replace. Lalu yang tak kalah pentingnya kita harus melihat juga dari missing value-nya. Jikalau datanya kosong, makanya kita dapat mengganti data tersebut. Untuk melihat data tersebut kosong atau tidak, kita menggunakan fungsi is0. Apabila dia datanya kosong, maka kita akan hitung. Ternyata dari keluaran output-nya tidak ada data yang kosong sama sekali. Lanjut, setelah kita analisis data tersebut dan kita ganti, kita bisa melihat lagi data menggunakan fungsi dfhead. Dia menampilkan 5 baris teratas. Lalu dari data tersebut, agar kita memudahkan untuk melihatnya, data persebaran data dari data tersebut, kita bisa melihat menggunakan grafik conplot dan boxplot, di mana conplot ini data menggambarkan data distribusi dengan batang, sedangkan boxplot ini menggunakan boxplot. Di sini dapat dilihat dari datanya, data yang paling terbanyak dari data tersebut, dari data kamar tidur, ada di angka 3 dan 4
kamar tidur. Dan data tersebut juga mempunyai banyak outlier, di mana data outlier itu data yang terpencil atau data yang menyimpang dari semua data. Seperti nilai 1, 7, 6. Data tersebut beda jauh dari data-data lainnya. Untuk bathroom, kita juga bisa melihat datanya. Yang paling banyak itu ada di 1 dan 2 kamar mandi. Dan juga ada data yang tidak ada mempunyai kamar mandi atau nol. Di sini juga masih sama, nilai outlier-nya juga masih ada. Untuk melihat luas dari daerah atau luas tanahnya, itu distribusinya luas rumah itu berkisar dari angka 2000-an yang paling banyak. Bisa dilihat dari box plotnya, ini kisarannya 2000-an. Selanjutnya kita bisa melihat dari grade-nya, di mana di US Country King itu mempunyai yang paling banyak grade 7 dan grade 8. Selanjutnya bisa kita menganalisis tahun dibangun. Tahun dibangun ini dapat dilihat semakin tua umur rumah, maka semakin sedikit orang yang menjual rumah di daerah tersebut. Persebaran datanya ini yang paling banyak yaitu sekitar tahun 1980-an. Data ini tidak memiliki outlier. Selanjutnya untuk melihat bivariate analisis antara independent variable dan dependent variable, kita bisa melihat hubungan antara independen dan dependen menggunakan pair plot. Di sini ada data bathroom, specific living, grade, dan yearbook. Kolerasinya bermacam-macam. Di sini ada tidak mempunyai kolerasi, dan di korelasi positif, dan korelasi positif. Selanjutnya, dari bermacam tabel kolerasi di atas dapat dilihat bahwa yang mempunyai hubungan positif linear yang sangat kuat yaitu square foot living. Dapat dilihat bahwa square foot living mempunyai hubungan linear positif yang sangat kuat dengan price jika dibandingkan dengan yang lain. Karena dia mendekati 1, sedangkan dibandingkan dengan yearbook dan price, dia mendekati 0. Karena hal tersebut menandakan usia rumah tidak mempengaruhi pada harga rumah. Sedangkan jumlah luas dari rumah itu mempengaruhi dari harga rumah. Selanjutnya, kita bisa memodelkan dari data-data tersebut, di mana kita mendrop price-nya dulu untuk men-split data. Kita membagi data ini menjadi data training dan data test, di mana data testing dan trainingnya ini mempunyai porsi 80% data training dan 20% data testing. Lalu kita namakan menjadi train shape, test shape, dan test shape. Lalu kita cetak untuk melihat data tersebut. Lalu untuk membuat objek linear regression, kita membuat variabel linear untuk linear regression-nya. Lalu dari data trend dan model yang digunakan, kita split data tersebut. Dan untuk mencari biar dapat
persamaan regresi, kita bisa mencari data slope atau M dan intercept B, di mana kita bisa menggunakan dari dua line reg tersebut, line reg coef dan line reg intercept. Agar lebih rapi, kita bisa membuat data frame lagi untuk menampilkan slope koefisien dari data tersebut. Dan dari data kita dapat M dan B di atas untuk memasukkan ke rumus. Jadinya kita masukkan satu-satu untuk koefisien MX-nya tersebut. Selanjutnya, untuk data tes, kita bisa mencari tahu akurasi dari skor yang kita dapat dari data tersebut menggunakan data testing yang kita sudah split. Kita bisa menggunakan fungsi linear score dari data test dan y-test, x-test dan y-test, di mana outputnya kita dapatkan 0,6125113286941102, yaitu 61% dari akurasi data model tersebut. Setelah itu, kita prediksi. Setelah dapat semuanya, kita masukkan apa-apa saja yang diinginkan oleh si Udin tadi. Karena si Udin itu ingin mempunyai X-nya 3 bedroom, bathroom-nya 2, square foot living-nya 1.800, beratnya 7, dan tahun pembuatannya 1999, maka kita akan memasukkan dari data yang ini untuk mendapatkan pricing. Sehingga didapatkan dari prediksi rumah yang Udin inginkan, seharga dari kategori-kategori yang diinginkan Udin, maka Udin prediksi harga rumah yang akan dibeli Udin itu seharga 361.351 US dollar. Sekian dari hasil hasil yang saya kerjakan. Saya mohon maaf apabila presentasi saya terbata-bata dan tidak lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.